Halo, shalom semuanya. Selamat datang kembali dalam acara INKA, yaitu Info Katolik. Bersama saya, Alvaro Christoforus Ginting. Hari ini kita akan membahas info menarik seputar Katolik, yaitu hal yang tentunya berkaitan dengan Santo Santa. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar nama Santo Andreas. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama dengan judul Mengenal Pribadi Santo Andreas sebagai Rasul Pertama. Teman-teman, tentu kalian sudah sangat sering bukan mendengar tokoh Katolik kita satu ini, yaitu Santo Andreas. Santo Andreas adalah salah satu Rasul Yesus yang pertama. Namanya disebutkan 13 kali di dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Dalam agama Katolik, namanya masuk ke dalam Orang Kudus dan peringatan akan dirinya dirayakan setiap tanggal 30 November. Simbol kerasulan Andreas adalah salib yang menyerupai huruf X. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya sosok penginjil pertama ini berkhotbah kepada setiap orang yang lewat pada saat ia menderita di kayu salib yang menyerupai huruf X. Santo Andreas berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel. Ia bersama saudaranya Simon Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lain, yaitu Filipus. Andreas dan Petrus hidup dengan bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Kemudian pada saat setelah Yesus naik ke surga, ia memberitakan Injil di Skitia dan Yunani. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras, tepatnya di Achaia, Yunani. Ia digantung pada sebuah saltire atau salib yang berbentuk huruf X selama 2 hari. Dan selama itu, ia terus berkhotbah kepada orang-orang yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikat saja pada salib itu. Sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang sebagai Salib Santo Andreas. Santo Andreas adalah rasul pertama penginjil, di mana ia rela menderita di kayu salib menyilang. Meskipun dalam penderitaannya ini, ia tetap mewartakan Injil selama 2 hari di kayu salib. Santo Andreas adalah sosok yang luar biasa. Keperkasaannya membuat banyak orang kagum, terutama akan kesetiaannya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah teman-teman, gimana? Sudah tahu kan siapa sebenarnya Santo Andreas itu? Semoga kita sebagai umat Katolik bisa mengikuti semangat menginjilnya Santo Andreas ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Alvaro Christoforus Ginting, dalam acara INKA, Info Katolik. Semoga acara ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bye, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.